Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita melakukan pencarian terkait jurnal penelitian yang akan kita gunakan untuk kemudian kita kelola ke dalam aplikasi referensi manager di laptop kita. Dalam hal ini saya akan coba menggunakan aplikasi EndNote. Dan kemudian setelah kita kelola, kita gunakan untuk menyusun suatu sintesa. Dalam hal ini contohnya akan coba kita buat satu sintesa dari satu variabel dalam suatu penelitian. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuka web browser yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya akan menggunakan Google Chrome. Ada beberapa rekomendasi website yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal penelitian yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Yang pertama, yang paling umum adalah Google Scholar, scholar.google.com. Ya, di sini kita bisa mencari jenis jurnal penelitian yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Misalnya kita mencari dengan kata kunci employee performance. Maka akan muncul jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan employee performance. Di sini kita bisa melakukan filter jenis artikel dan tahunnya berapa saja. Dan di sebelah kanan juga ada fasilitas untuk kita melakukan unduh file PDF-nya. Ada beberapa yang open access, istilahnya seperti itu. Baik, yang kedua, website yang bisa kita gunakan secara umum adalah Science Direct. Alamatnya di sciencedirect.com. Ya, di sini juga konsepnya sama. Kita bisa mencari menggunakan keywordnya apa, author name-nya apa, jurnal book title-nya apa, volumenya, isunya, dan lain sebagainya. Misalnya, saya ingin mencari jurnal dengan kata kunci talent management. Maka akan muncul jurnal penelitian yang terkait dengan talent management. Kita bisa melakukan filter juga tahunnya, jenis artikelnya, publication title-nya, subject areas-nya, dan open access-nya. Open access ini kaitannya dengan eh, akses untuk kita mendownload atau mengunduh PDF file. Seperti ada tampilan seperti ini, icon PDF. Nah, ini bisa kita download file PDF-nya. Yang ketiga, website yang bisa kita gunakan adalah ResearchGate, researchgate.net. Ya, konsepnya juga sama ya. Kita bisa mencari jurnal-jurnal penelitian yang bisa kita gunakan untuk penelitian kita. Selanjutnya ada juga namanya ProQuest.com. Ya, konsepnya juga sama. Kita bisa mencari jurnal, buku, video audio, disertasi tesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk website lokal, kita bisa menggunakan beberapa. Salah satu contohnya adalah website dari Perpustakaan Nasional. Alamatnya di e-resources.perpusnas.go.id. Kita bisa melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota terlebih dahulu, dan Perpusnas juga sudah berkolaborasi dengan beberapa website ya, baik lokal ataupun internasional. Di sini ada dari ProQuest tadi ya, Sage, Lexis, Access, dan lain sebagainya. Kemudian website lokal yang juga bisa kita gunakan adalah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yaitu Garuda. Garda Rujukan Digital, garuda.kemdikbud.co.id. Konsepnya juga sama, kita bisa mencari artikel. Di sini ada informasinya, jumlah artikel yang tersedia, publishernya, jurnalnya ada berapa, konferensinya, dan subjeknya ada apa saja. Baik, kita kembali ke Google Scholar. Saya akan coba memperagakan bagaimana kita mengelola referensi-referensi yang akan kita download, yang akan kita unduh
Yang kemudian akan kita gunakan untuk melakukan sintesa pada satu variabel. Dalam hal ini variabel yang akan saya gunakan adalah misalnya organizational readiness for change. Ya, maka akan muncul jurnal-jurnal terkait dengan organizational readiness for change, baik itu mungkin dalam bentuk teorinya, atau konseptualisasinya, ataupun mungkin pengukurannya, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa mendownload citasi ini dengan memilih site. Site, maka akan muncul jendela pilihan yang bisa kita lakukan download. Dalam hal ini, saya akan menggunakan pilihan sesuai dengan aplikasi yang akan saya gunakan, yaitu EndNote. Saya bisa menyimpannya pada folder references. Dalam hal ini, saya akan coba menamakannya 2009 Weiner ORC, Organizational Readiness for Change, pada folder referensi saya. Ya, ini sudah ada sebelumnya. Kemudian saya akan coba membuka aplikasi EndNote saya. Dan sebelum kita memasukkan, jangan lupa kita pastikan bahwa referensi itu sebelumnya belum ada di dalam referensi kita. Maka mungkin misalnya kita bisa menggunakan fasilitas pencarian pada aplikasi EndNote. Misalnya kita menggunakan nama autornya Weiner, apakah sudah ada? Weiner. Oh. Baik, ternyata referensi Weiner sudah ada di dalam eh, aplikasi EndNote saya. Maka saya tidak perlu lagi memasukkan artikel tersebut. Kita bisa memasukkan artikel yang lain. Misalnya yang nomor 2 dari Lehman, Assessing Organizational Readiness for Change. Sebelumnya kita pastikan dulu apakah memang belum ada di dalam aplikasi EndNote kita. Ya, sepertinya belum ada. Maka saya bisa menggunakan kembali site EndNote dan kita save. Lehman ORC. Save. Baru kemudian kita klik file env itu dan akan secara otomatis masuk ke dalam references manager kita di aplikasi enak kita. Lehman, autornya siapa saja, tahunnya, judulnya, jurnalnya, dan lain sebagainya. Reviewnya ini adalah review daftar pustaka yang bisa kita gunakan nanti. Kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam, misalnya kita bisa mengelompokkannya sesuai nama variabelnya. Dalam hal ini saya membuat grup baru dari my group, bisa di create group, dan maka kita bisa membuat grup ORC. Maka referensi yang baru kita import tadi, yang Lehman, kita bisa masukkan ke dalam grup tersebut, grup ORC. Ya, maka akan muncul di sini. Selain itu, eh, jika di dalam Scholar Google-nya ada akses untuk mendownload PDF-nya, kita bisa attach PDF filenya ke dalam eh, aplikasi EndNote kita. Kita coba download dulu PDF filenya, sudah kita download, kita coba attach filenya dengan mengklik tombol attach file dan pilih file yang telah kita download tadi. Ya, maka akan muncul jurnal Organizational Readiness for Change tentang asesinya dari Lehman dan kawan-kawannya. Ya, dan seterusnya ya. Kita bisa mencari jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan organizational readiness for change ataupun mungkin variabel yang akan kita teliti. Selanjutnya, setelah kita kelola semua referensi-referensi yang ada, kita bisa
kemudian melakukan penyusunan sintesa dari referensi-referensi yang ada. Nah, di sini kita coba akan menggunakan Word dan Excel untuk menyusun sintesa variabel organizational readiness for change. Ya. Nah, di sini kita bisa memilih eh, memilih untuk memasukkan kalimat ataupun definisi mungkin ya. Misalkan kita coba buka EndNote-nya tadi di 2009 Weiner, kita bisa melihat eh, PDF filenya, kita bisa sambil baca di mana kita coba akan mengambil definisi tentang organizational readiness for change. Di sini kita bisa melihat misalkan kita lakukan highlight. Di sini ada organizational readiness for change is a multi-level, multi-facility construct, dan lain sebagainya. Kita bisa highlight kalimat ini, dan kita bisa copy. Bisa copy ke dalam Word kita. Ya, dan jangan lupa kita juga perlu melakukan yang namanya paraphrase untuk menghindari plagiarisme. Ya, ini kita bisa translate, kita bisa menggunakan translate Google dan lain sebagainya. Ya, definisi organizational object readiness, organizational readiness of change yang dikemukakan misalnya oleh Weiner. Nah, kita baru bisa kita pilih tab EndNote. Di sini akan muncul, kita klik insert. Insert, kemudian kita cari dengan kata kuncinya nama penulisnya, Weiner. Ini sudah muncul, Weiner. Jika kita sudah yakin ini adalah yang akan kita masukkan, kemudian kita masukkan insert. Maka akan muncul citasi dari yang akan dan daftar pustaka yang akan kita gunakan. Untuk daftar pustaka kita bisa pindahkan ke halaman berikutnya. Kita beri judul daftar pustaka. Ya, definisi, kemudian kita bisa lanjutkan definisi yang telah dikemukakan oleh Weiner tadi. Kita juga bisa mengedit jenis citasinya. Misalnya kita karena memang dalam satu kalimat kita bisa menggunakan yang kedua, pilihan yang kedua, author dalam kurung tahun. Ya, jadi definisi organisasi reading for change yang dikemukakan oleh Weiner adalah ya kalimat ini kemudian kita bisa lakukan parafrase. Misalkan kapabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan dilihat dari sisi kita bisa mungkin misalnya membold kata kuncinya ya, multi level multi construct misalnya, atau mungkin tentang implementasi perubahan, atau mungkin kata kuncinya change commitment dan change efficacy. Di sini kalau kita lihat ada dua kata kunci yang bisa menentukan definisinya, change commitment dan change efficacy. Dilihat dari sisi kemampuan, dilihat dari sisi perubahan komitmen organisasi dan kapabilitas,
keyakinan. Oke, CPPC. Ya, kurang lebih seperti ini parafrasenya. Baru kemudian kita bisa masukkan kembali misalnya definisi-definisi dari jurnal-jurnal yang lain. Ya. Ya, dalam hal ini kita bisa bisa menggunakan Excel misalnya. Ya, di sini saya sudah coba menyusun beberapa definisi dari jurnal-jurnal yang lain tentang variabel organisasi organizational readiness for change dari ResearchGate tadi Weiner 2009, kemudian juga dari Garuda Kemendikbud dari Hermawan 2020, dari Perpusnas ada jurnalnya Gentle Gibbs dan kawan-kawannya, dari Science Direct ada Gwendes dan kawan-kawan 2022, dan juga dari ProQuest ada Brahmana dan Amarneh. Kemudian dari definisi-definisi ini kita coba highlight ya beberapa kata kuncinya yang kemudian kita bisa lakukan sintesanya. Sintesa eh, sintesa definisi dari variabel organizational readiness for change yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Baik. Ya, kita bisa copy misalnya untuk Weiner. Misalnya kita akan coba menggunakan 3 terlebih dahulu. Ini kita hapus dulu. Ini adalah dari Weiner. Misalnya kita eh, gunakan di awal Weinernya. Weiner pada tahun 2009 menyebutkan bahwa ORC merupakan konstruksi multilevel. Kemudian kita sambungkan dengan definisi yang lain, misalnya dari Gentle Gibbs. Selain itu, Gentle Gibbs kita coba masukkan, kita cari nama autornya Gentle Gibbs, kemudian kita insert, sama seperti Weiner tadi, kita edit citasinya, author year, mendefinisikan ORC sebagai perilaku dan lain sebagainya. Nah, dan satu lagi, misalnya kita coba gunakan definisi dari Gwendes. Sedangkan Gwendes, Gwendes kita insert, menyatakan ORC adalah tingkat fitness dan lain sebagainya. Jangan lupa diedit citasinya sesuai posisinya di dalam kalimat. Sehingga dari 3 kalimat ini kita bisa lakukan sintesanya. Sehingga sintesa dari ORC adalah copy. Sehingga sintesanya dari ORC dari 3 definisi ini adalah perilaku atau kemampuan organisasi untuk dapat menerima dan mengelola perubahan mengacu pada komitmen dan kemanjuran dari perubahan tersebut atau di istilahnya change commitment dan change efficacy. Maka 3 jurnal tadi akan masuk secara otomatis ke dalam daftar pustaka kita. Baik, demikian mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.